Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada video kali ini insya Allah kita akan membahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi pada sisi sebelah kanan layar kanan ini adalah isi pasal-pasalnya, bunyi pasalnya, sedangkan pada layar sebelah kiri ini adalah penjelasan dari pasal-pasal yang tertera pada undang-undang ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1. Nah, pada pasal 1 ini seperti pada umumnya ia menjelaskan tentang hal-hal yang dibahas dalam undang-undang ini. Yang nomor 1 ini lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Ya, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain. Untuk ayat 1 ini tidak ada penjelasan lebih lanjutnya ya. Dan seterusnya bisa teman-teman baca seperti pada undang-undang ini. Kemudian untuk pasal kedua, ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat, negara kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Bab kedua tentang asas, tujuan, dan sasaran. Pasal 3, pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian penjelasan dari pasal 3 ini, berdasarkan asas tanggung jawab negara, di satu sisi negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun masa depan. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara. Asas keberlanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan.
Pasal 4, sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup adalah satu, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. Yang ketiga, tercapai kepentingan generasi muda kini dan generasi masa depan. Keempat, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang terakhir, terlindunginya negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Untuk penjelasannya, tidak ada ya untuk pasal 4 karena sudah dianggap cukup jelas. Kemudian bab ketiga adalah hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Pasal 5, setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup, yang baik dan sehat. Ayat kedua, setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, ayat ketiga, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penjelasan pasal 5 ayat 2, hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat ini, dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL ya. AMDAL, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang. Penjelasan ayat ketiga dari pasal 5, peran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ke-6 ayat 1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ayat kedua, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pasal 6 ini penjelasannya untuk ayat satunya, kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup, misalnya peran serta dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup. Ayat kedua, informasi yang benar dan akurat itu dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 7, ayat 1, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ayat kedua, pelaksanaan ketentuan pada ayat 1 di atas dilakukan dengan cara A, meningkatkan kemandirian keberdayaan masyarakat dan kemitraan. Yang B, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Yang C, menumbuhkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Yang D, memberikan saran pendapat. Yang E, menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan. Kemudian untuk pasal 7 ini ya penjelasannya untuk ayat 1-nya sudah cukup jelas, yang ayat 2-nya penjelasannya untuk huruf A. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Huruf B, meningkatnya
Kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang C, meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif. Yang D cukup jelas. Yang E adalah dengan meningkatnya ketanggapsegeraan dan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Kemudian bab keempat tentang wewenang pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ke-8 ayat 1, sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. Ayat 2, untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah A. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, kemudian mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika. Yang ketiga, mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subjek hukum lainnya, serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika. Yang D, mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial. Yang E, mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian untuk penjelasannya, pasal 8, ini yang ayat 2 huruf D ya. Tadi kan, ini mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial. Penjelasannya, kegiatan yang mempunyai dampak sosial merupakan kegiatan yang berpengaruh terhadap kepentingan umum, baik secara kultural maupun secara struktural. Kemudian pasal ke-9, kita masuk ke pasal 9 ya. Ayat 1, pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penjelasannya, dalam rangka penyusunan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang wajib diperhatikan secara rasional dan proporsional potensi, aspirasi, dan kebutuhan serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Misalnya, perhatian terhadap masyarakat adat yang hidup dan kehidupannya bertumbuh pada sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Ayat kedua dari pasal 9, pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Ayat ketiga, pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non-hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Ayat keempat, keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikoordinasi oleh Menteri. Kemudian, untuk penjelasannya tidak ada ya tadi. Kalau untuk yang ayat 1 penjelasan seperti sudah dijelaskan, untuk selebihnya tidak ada ayat lainnya penjelasan pada pasal 9. Kemudian pasal 10, dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berkewajiban, nah ini kewajibannya dari poin A hingga poin yang I. Kita coba akan jelasin yang ada penjelasannya aja ini ya. Untuk pasal 10 huruf A, isi pasalnya mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, penjelasannya, ini maksud dengan pengambil keputusan dalam ketentuan ini adalah pihak-pihak yang berwenang, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya. Kemudian untuk yang B, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, penjelasannya huruf yang B ini, kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Selanjutnya, yang huruf C, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan antar masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Nah, ini penjelasan huruf yang C ini. Peran masyarakat dalam pasal ini mencakup keikutsertaan baik dalam upaya maupun dalam proses pengambilan keputusan tentang pelestarian, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam rangka peran masyarakat dikembangkan kemitraan para pelaku pengelolaan lingkungan hidup yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, termasuk antara lain lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi keilmuan. Selanjutnya kita bahas tentang huruf yang E. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan, penurunan daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup. Penjelasannya, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perangkat yang bersifat preemptif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan serta tata ruang dan analisis dampak lingkungan hidup. Adapun preventif adalah tindakan tingkatan pelaksanaan melalui penaatan baku mutu limbah dan atau instrumen ekonomi. Proaktif adalah tindakan pada tingkat produksi dengan menerapkan standarisasi lingkungan hidup seperti ISO 14000, perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat preemptif, preventif, dan proaktif. Misalnya adalah pengembangan dan penerapan teknologi akrab lingkungan hidup, penerapan asuransi lingkungan hidup, dan audit lingkungan hidup yang dilakukan secara sukarela oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan guna meningkatkan kinerja. Oke. Untuk huruf lainnya tidak ada penjelasan. Selanjutnya kita masuk ke pasal 11. Ayat 1, pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh menteri. Yang kedua, ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Nah, penjelasannya untuk pasal 11 ayat 1, lingkungan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya meliputi berbagai sektor yang menjadi tanggung jawab berbagai departemen dan instansi pemerintah. Untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan, perlu adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi melalui perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh menteri. Selanjutnya kita masuk ke pasal 12. Pasal 12 untuk ayat 1. Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat A. melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah, yang B. mengikut sertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Ayat kedua, ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan perundang-undangan. Oke, untuk penjelasannya ayat 1 huruf A, Negara Kesatuan Republik Indonesia kaya akan keanekaragaman potensi, sumber daya alam hayati dan non-hayati, karakteristik kebinekaan budaya masyarakat, dan aspirasi dapat menjadi modal utama pembangunan nasional. Untuk itu, guna mencapai keterpaduan dan kesatuan pola pikir dan gerak langkah yang menjamin terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna yang berdasarkan wawasan Nusantara, maka pemerintah pusat dapat menetapkan wewenang tertentu dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah baik potensi alam maupun kemampuan daerah kepada perangkat instansi pusat yang ada di daerah dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi. Untuk penjelasan huruf yang B, pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat 1 dapat menugaskan kepada pemerintah daerah tingkat 2 untuk berperan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagai tugas pembantuan. Melalui tugas pembantuan ini, maka wewenang pembiayaan, peralatan, dan tanggung jawab tetap berada pada pemerintah yang menugaskannya. Selanjutnya kita masuk ke pasal 13 ayat 1. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada pemerintah daerah melalui urusan rumah tangganya. Ayat 2, penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan pemerintah atau PP. Nah, penjelasannya untuk ayat 1 ini, dengan memperhatikan kemampuan, situasi, dan kondisi daerah, pemerintah pusat dapat menyerahkan urusan di bidang lingkungan hidup kepada daerah menjadi wewenang, tugas, dan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi. Kita masuk ke bab 5 tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup.
ayat 14. Pasal 14 ayat 1. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 3. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 15. Untuk pasal 14 tidak ada penjelasannya. Kita masuk ke pasal 15 ayat 1. Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Ini kita ketahui sebagai AMDAL nih biasanya. Ayat 2. Ketentuan tentang rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, untuk yang pasal 15 ini ayat 1-nya ayat 1 penjelasannya. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Untuk mengukur dan menentukan dampak besar dan penting tersebut diantaranya digunakan kriteria mengenai A. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan. B. Luas wilayah penyebaran dampak. C. Intensitas dan lamanya berdampak berlangsung. D. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. E. Sifat kumulatif dampak. F. Berbalik atau reversible atau tidak berbalik irreversible dampak. Kemudian untuk ayat 2-nya sudah cukup jelas ya, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Pasal 16 ayat 1. Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan atau kegiatan. Ini penting nih ya. Berarti setiap usaha atau kegiatan wajib melakukan ini pengelolaan limbahnya nih. Kemudian ayat 2, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain. Ayat ketiga, ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Penjelasannya untuk ayat 1 dari pasal 16 ini, pengelolaan limbah merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil pengelolaan tersebut. Kita masuk ke pasal 17 ayat 1. Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Ayat kedua, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang. Ayat ketiga, ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Penjelasan untuk pasal 17 ini ya. Ini berarti sudah masuk pasal 17 ayat 1. Penjelasannya, kewajiban untuk melakukan pengelolaan dimaksud merupakan upaya untuk mengurai terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif. Kemudian kita masuk kepada bab ke-6 tentang persyaratan penataan lingkungan hidup. Persyaratannya nih ya, untuk penataan lingkungan hidup bagian pertama nih, perizinan. Bagian pertama tentang perizinan, pasal 18. Ayat 1, setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk mencegah untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, izin melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat ketiga, dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. Nah, ini apa namanya?
Untuk pasal 18 ini ya penjelasannya, ayat satunya, contoh izin yang dimaksud antara lain izin kuasa pertambangan untuk usaha di bidang pertambangan atau izin usaha industri untuk usaha di bidang industri. Jadi harus membuat ininya dulu, apa namanya, analisis AMDAL-nya dulu ya, analisis mengenai dampak lingkungan, analisis AMDAL-nya dulu untuk memperoleh izin. Nah, ini salah satu prasyaratnya nih, dokumen AMDAL. Kemudian selanjutnya yang ayat ketiganya ini kan menjelaskan nih, mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian. Nah, ini dibuat juga upaya pengendalian dampak lingkungan hidupnya, UKL UPL nih biasanya nih ya. Nah, ini penjelasannya untuk ayat ketiga. Dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam melaksanakan usaha dan atau kegiatannya. Bagi usaha dan atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencanaan pengelolaan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam melaksanakan usaha dan atau kegiatan. Bagi usaha dan kegiatan yang diwajibkan untuk membuat dan melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan. Misalnya, kewajiban untuk mengolah limbah, syarat mutu limbah yang boleh dibuang ke dalam media lingkungan hidup, dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuangan limbah seperti kewajiban melakukan swab pantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swab pantau tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup apabila suatu rencana usaha dan atau kegiatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan melaksanakan analisis dampak lingkungan hidup, maka persetujuan atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan usaha dan atau kegiatan. Jadi pada intinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi setelah melakukan analisis maka kan itu kan upaya apa namanya pengendalian dampak lingkungan hidup. Contohnya adalah seperti gini ya. Ini kan dijelaskan nih misalnya kewajiban untuk mengelola limbah nih ya. Syarat mutu limbah yang boleh dibuang ke dalam media. Contohnya ya ini limbah cair gitu, limbah industri tekstil gitu. Itu kan bentukannya cair. Nah, biasanya harus misalnya tidak ada penyimpanannya, maka dia akan membuang ke sungai misalnya gitu. Maka sebelum dibuang ke sungai, dia harus diolah dulu tuh oleh si industri, pabrik industri tadi. Sebelum dibuang dia apa namanya istilahnya harus diolah dulu, diolah sampai memenuhi baku mutu uh, yang boleh masuk ke media lingkungan tadi gitu, media lingkungan hidup tadi atau ke sungai misalnya lah ya. Nah, itu setelah masuk baku mutu baru boleh dibuang ke sungai, tapi syaratnya harus dipenuhi dulu yaitu memenuhi baku mutu tadi, memenuhi prasyarat limbah yang boleh dibuang ke lingkungan. Contohnya kayak misalnya tadi limbah tekstil atau limbah pabrik, limbah tambang itu harus diolah dulu tuh. Diolah dulu baru boleh dibuang ya, atau enggak kalau misalnya tidak dibuang ke sungai misalnya atau di storage gitu ya. Storage dulu. Nah, storage itu harus diolah dulu gitu ya, baru ntar boleh di storage kan gitu agar tidak apa namanya tidak terlalu berbahaya gitu ya teman-teman ya. Contohnya juga limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN itu juga salah satu yang harus di-aware tuh ya teman-teman ya, agar tidak mencemari misalnya air tanah. Itu karena berbahaya banget kalau sudah mencemari air tanah itu ya. Pasal 19 ayat 1 dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diperhatikan 1. Rencana tata ruang, B. Pendapat masyarakat, C. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut. Ayat 2. Keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diumumkan. Pasal 19 ayat 1 itu sudah cukup jelas. Kemudian ayat 2-nya penjelasannya. Pengumuman izin melakukan usaha dan atau kegiatan merupakan pelaksanaan atas keterbukaan pemerintah. Pengumuman izin melakukan usaha dan atau kegiatan tersebut memungkinkan peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan dengan pendapat, dengar pendapat dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.
Jadi ini harus wajib diumumkan. Terus kemudian penjelasannya, pengumuman izin melakukan usaha dan atau kegiatan merupakan pelaksanaan atas keterbukaan pemerintah. Ya, itu wajib diketahui oleh masyarakat luas gitu ya. Pengumuman izin melakukan usaha dan atau kegiatan tersebut memungkinkan peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan atau dengar pendapat ya. Dengar pendapat di DPR maksudnya ini ya. Pasal 20 ayat 1, tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. Ayat 2, setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia. Nah, ini dilarang keras nih. Ini kan mencemari nih ya, limbah luar negeri dimasukkan ke wilayah Indonesia. Ini mencemari nih namanya nih. Ayat ketiga, kewenangan menertibkan dan menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berada pada menteri. Keempat, pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh menteri. Ayat kelima, ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Oke, penjelasannya untuk pasal 20 ayat keempat. Suatu usaha dan atau kegiatan akan menghasilkan limbah. Pada umumnya limbah ini harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal tertentu, limbah yang dihasilkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku suatu produk. Namun, dari proses pemanfaatan tersebut akan menghasilkan limbah sebagai residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali yang akan dibuang ke media lingkungan hidup. Pembuangan atau dumping sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha atau kegiatan dan atau bahan lain yang tidak terpakai atau kadaluarsa ke dalam media lingkungan hidup baik tanah maupun udara, air maupun udara. Pembuangan limbah dan atau bahan tersebut ke media lingkungan hidup akan menimbulkan dampak terhadap ekosistem sehingga dengan ketentuan pasal ini ditentukan bahwa pada prinsipnya, pembuangan limbah ke media lingkungan hidup merupakan hal yang dilarang kecuali ke media lingkungan hidup tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini ya seperti saya bilang tadi ya. Jadi, harus diolah terlebih dahulu nih kuncinya nih ya, sebelum dibuang ke media. Dan itu pun, setelah diolah pun ini juga ada ketentuannya lagi bahwa ini harus dibuang ke media lingkungan hidup, tapi sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Jadi sudah mendapatkan izin juga. Jadi setelah dilakukan pengolahan tadi tidak serta-merta boleh langsung dibuang ke media. Dia harus pertama ditinjau dulu limbahnya, hasil olahannya gimana, kemudian dilaporkan kepada instansi pemerintah. Baru instansi pemerintah boleh nih apakah ini boleh nih dibuang atau enggak. Meskipun sudah ada, saya yakin juga sudah ada baku mutu hasil olahan limbah itu oleh pemerintah ya, sudah ada itu baku mutunya tuh kayak gimana gitu yang diizinkan itu limbahnya untuk dibuang ke media. Jadi kalau tidak boleh dibuang ya harus inilah diolah lagi gitu sampai berhasil memenuhi standar baku itu oleh si industri tadi gitu ya, sehingga tidak terjadi kerusakan ekosistem. Itu dia yang harus poin penting juga tuh, tidak terjadi kerusakan ekosistem itu yang harus dicapai itu ya. Dan juga ini pada pasal 20 ini dilarang nih ya, limbah dari luar ini dibuang ke dalam lingkungan ekosistem di wilayah Republik Indonesia, dilarang ini ya, dilarang dibuang karena itu dulu dapat berbahaya untuk manusianya sendiri, untuk lingkungan hidup itu berbahaya. Oke teman-teman, ini dia pasal terakhir dalam pembahasan video kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Semoga sehat sukses selalu untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Dan juga semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dapat segera terwujud dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.